Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Syarani Harahap dari kelas 4C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis framing dan apa saja penerapannya yang ada di Indonesia. Analisis framing adalah pendekatan dalam studi komunikasi yang digunakan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu peristiwa atau isu sehingga memengaruhi cara audiens memaknai informasi tersebut. Dalam konteks ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memilih, menekankan, dan menyusun informasi dengan cara tertentu untuk membentuk persepsi publik. Pengertian dan sejarah analisis framing. Konsep framing pertama kali diperkenalkan oleh Gregory Bateson pada tahun 1955 dan kemudian dikembangkan oleh Harping Goffman yang melihat framing sebagai kerangka interpretasi yang digunakan individu untuk memahami realitas sosial. Dalam ranah media, Guy Tuchman dan Todd Gitlin menerapkan konsep ini untuk menganalisis bagaimana media membingkai berita dan isu-isu sosial. William Gambson kemudian menekankan bahwa framing adalah strategi yang digunakan dalam wacana publik untuk mendominasi pemikiran dan gagasan tertentu. Analisis framing memiliki dua model. Yang pertama model Pan dan Kosicki, yaitu menganalisis struktur berita melalui 4 elemen. Elemen yang pertama yaitu sintaksis atau struktur kalimat, elemen kedua skrip atau alur cerita, elemen ketiga tematik atau tema utama, dan elemen yang keempat yaitu retoris atau gaya bahasa. Model yang kedua yaitu model Robert Altman, yaitu menekankan pada 4 fungsi framing. Yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mendiagnosis penyebab, yang ketiga membuat penilaian moral, dan yang keempat menyarankan solusi. Penerapan analisis framing di Indonesia. Di Indonesia, analisis framing telah diterapkan dalam berbagai penelitian untuk memahami bagaimana media membingkai isu-isu tertentu. Misalnya, sebuah studi menganalisis framing pemberitaan kasus LGBT di media online CNN Indonesia dan Republika COID, menemukan bahwa kedua media memiliki cara pembingkaian yang berbeda sesuai dengan ideologi masing-masing. Studi lain menggunakan model Robert Altman untuk menganalisis pemberitaan konflik antara KPK dan Polri di media online Viva News COID dan detiknews.com, menunjukkan perbedaan dalam cara kedua media mendefinisikan masalah dan menyarankan solusi. Kesimpulannya yaitu analisis framing membantu kita memahami media tidak hanya menyampaikan informasi secara netral, tetapi juga membingkai informasi dengan cara tertentu yang dapat memengaruhi persepsi dan opini publik. Dengan memahami teknik framing, kita dapat menjadi konsumen media yang lebih kritis dan sadar akan potensi bias dalam pemberitaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang analisis framing serta penerapannya yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.